Mitos tanah kuburan selanjutnya adalah larangan untuk menunjuk makam siapapun karena kuburan dianggap sakral dan harus dihormati. Jika terlanjur menunjuk kuburan, seseorang harus mengemut jarinya. Hal ini bertujuan agar tidak membusuk. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos kali ini bersama saya Furi Harun dan juga teman-teman anak asuh dari boneka Furi Harun. Ya, kita akan membahas tentang mitos yang paling ditakuti di Indonesia, yaitu mitos tentang tanah kuburan. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan kita. Dan kalau ada hal mistis yang ingin kalian bahas bersama kita di YouTube, kalian pun bisa ketik di kolom komentar. 7 mitos tanah kuburan yang dianggap paling menyeramkan di Indonesia. Pelanggarnya bahkan bisa mengalami hal-hal yang buruk. Bagi sebagian orang, kuburan memang dianggap sakral. Bahkan beberapa mitos pun dianggap cukup membuat bulu kuduk berdiri. Di sini, Kak Furi akan membagikan 7 mitos tanah kuburan paling menyeramkan di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan berbagai mitos, termasuk tentang tanah kuburan. Dan berikut ini selengkapnya. Pernahkah kalian mendengar tentang mengambil tanah kuburan? Atau mungkin kalian pernah disarankan oleh seseorang untuk mengambil tanah kuburan guna mencapai tujuan tertentu? Jangan mau ya, karena siapapun yang nekat membawa pulang tanah dari makam seseorang, siap-siap akan selalu diusik ketenangannya oleh roh si pemilik kubur. Jadi Kak Furi di sini ingin sedikit bercerita tentang pengalaman salah satu sahabatnya Kak Furi. Sebut saja namanya Nita. Nita ini sangat ingin membuat seseorang jatuh cinta kepadanya. Namun karena orang ini sudah memiliki istri, Nita nekat bertanya kepada salah satu paranormal. Dan anehnya lagi, Nita ini disarankan untuk mengambil tanah kuburan. Jadi apa yang terjadi kepada Nita setelah dia nekat mengambil tanah kuburan? Yang dijanjikan bahwa apabila kamu bisa mengambil tanah kuburan ini, maka dia akan bisa bertekuk lutut dan jatuh cinta kepadamu serta akan meninggalkan istrinya. Yang terjadi tentunya bisa kalian bayangkan, bukannya sang laki-laki yang bertekuk lutut dan mencintai Nita, tetapi Nita banyak sekali mengalami kejadian aneh sampai 2 tahun lamanya. Di antaranya Nita selalu bermimpi buruk. Lalu yang kedua, dia seringkali mengalami gangguan, halusinasi mungkin ya, tetapi dia yakin bahwa sosok yang dilihat dia berwajah buruk rupa itu adalah benar sosok hantu yang mengikutinya. Dan karena dia seringkali susah tidur, dia sering marah-marah, emosi tidak terkendali, maka si pria ini bukannya menjadi jatuh cinta, tapi malah menjadi takut dan tidak nyaman. Alhasil setelah mentok kesana kesini, pada saat dia bertemu dengan Kak Furi, akhirnya terbuka semua. Bahwa semua ini diawali dari mengambil tanah di kuburan. Dan sosok yang mengganggu tentunya bukan roh si pemilik kubur, melainkan jin yang memang diam di sana dan merasa bahwa karena Nita telah mengambil tanah di mana dia berada di situ, maka dia berhak menghantui dan mengganggu kehidupannya Nita. Jadi setelah melalui serangkaian doa, serangkaian ritual ya yang dilakukan oleh Nita, akhirnya butuh waktu bertahun-tahun untuk melepaskan sial. Jadi jangan sampai kalian mengalami kejadian yang sama seperti teman saya Nita. Sebaik-baiknya adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau dijentrengin ya, ritual dan doa apa saja yang harus dilakukan itu sangatlah berat. Karena butuh effort dan usaha yang luar biasa untuk mengembalikan si makhluk tersebut ke tempat semula.
Lalu yang kedua, tanah kuburan sebagai media santet. Di Indonesia, penggunaan tanah kuburan identik dengan hal mistis. Misalnya saja keperluan pesugihan maupun santet. Ya, mitos ini dianggap salah satu yang paling menyeramkan lantaran berhubungan erat dengan praktik tak lazim. Tanah kuburan dinilai mampu menjadi media santet untuk mengganggu seseorang ataupun menghancurkan bisnis. Jadi Kak Furi pernah mendapati cerita dari salah satu teman yang baru saja bertemu beberapa waktu yang lalu. Dia memiliki tempat usaha makan yang sangat laris, bahkan sangat viral di media sosial. Dan dia tidak pernah menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan magic, melainkan hanya sebatas promosi di media sosial dan juga endorsement beberapa influencer. Seiring berjalannya waktu, ternyata tetangga sebelah yang sebenarnya usaha makanannya berbeda jenisnya mulai iri dengan keberhasilan yang dia dapatkan. Tanpa disengaja, ada rekaman CCTV yang terlihat seseorang laki-laki turun dari motor ya, lalu ditutup masker, ditutup helm sehingga tidak kelihatan wajahnya dan menaburkan tanah kuburan. Dan peristiwa ini ternyata sudah terjadi mungkin jauh sebelum mereka ngeh akan layar CCTV. Jadi perlu diketahui setelah rame ya, akhirnya di bulan Oktober usahanya mendadak sepi. Dan setiap kali dia menyuruh temannya untuk mampir ke warungnya tersebut, temannya suka bilang, aduh tadinya aku mau dateng sih ke warung kamu, tapi nggak tahu udah nyampe di jalan aku malah pengen beli makanan yang lain. Atau ada juga yang bilang, oh warung kamu buka, kok tadi aku lihat seperti tutup ya dan seperti gelap. Nah akhirnya setelah mendapatkan peristiwa-peristiwa aneh seperti itu, orang ini pun memasang CCTV dan akhirnya menemui ada rekaman di mana seorang pria menaburkan tanah kuburan. Namun sayang ya karena usahanya sudah terlalu lama sepinya sehingga dia sudah tidak bisa membayar sewa tempat, akhirnya usahanya pun gulung tikar. Jadi untuk kamu semua yang memiliki usaha, ini Kak Furi sarankan beberapa hal di bawah apabila memang ada gangguan spiritual yang berhubungan dengan tanah kuburan. Yang pertama adalah senantiasa doakan sebelum buka. Jadi berdoa kepada Tuhan, berdoa dari rumah, dan berdoa pada saat akan membuka toko itu adalah hal yang sangat penting. Kalian lihat nih, siapakah pegawai kalian yang paling pertama buka toko? Lalu suruh dia berdoa. Lalu untuk menetralisir energi-energi negatif, Kak Furi sarankan untuk mengguyurkan air yang berisi garam kerosokan. Atau apabila kalian tinggal di wilayah yang dekat dengan laut atau pantai, kalian bisa mengambil air pantai untuk diguyur di depan toko dan menetralisir energi-energi yang negatif. Sebisa mungkin lakukan itu setiap hari sehingga kalaupun ada yang menaburi tanah kuburan maka bisa segera teratasi. Dan di saat kalian melihat ada tanah atau gundukan yang aneh di depan tempat usaha kalian, segera ambil lalu buang atau bisa dimasukkan ke dalam plastik dan dilarung, lalu lakukan doa-doa agar semua hal yang diakibatkan dari tanah tersebut tidak akan menimpa tempat usaha kita. Yang ketiga, segera mandi sepulang dari kuburan. Mandi sepulang dari area pemakaman juga menjadi bagian dari mitos tanah kuburan yang paling banyak dipercaya. Seseorang diharuskan segera mandi, bukan karena agar bersih dari sisa-sisa tanah maupun kotoran saja, melainkan berkaitan dengan hal-hal mistis. Karena dipercaya, jika tidak lantas bersih-bersih, akan ada makhluk gaib yang ikut sampai ke rumah. Dan alhasil badan akan terasa berat, pegal, atau bisa disebut ketempelan. Nah, untuk kamu yang sering kali nonton penelusuran Kak Furi bersama tim Dimensi Lain, pastinya tahu kadang kita datang ke tempat-tempat angker dan juga kuburan.
Tapi Kafuri selalu menyarankan untuk tim YouTube-nya Kafuri, sepulang dari rumah, sepatu yang ada isi tanah kuburan semuanya dimasukkan ke plastik, jangan sampai nempel ke lantai rumah, apalagi kalau kita memiliki bayi dan anak kecil. Lalu yang kedua, kita harus merebus air ya, merebus air panas di kompor, lalu masukkan segenggam garam kerosokan di saat air sedang mendidih. Baru kemudian kita pindahkan ke ember, campur pakai air dingin dan mandi. Jadi kalau mau keramas, lebih baik keramas dulu pakai shampoo, dan air berisi garam rendeman ini harus dilakukan terakhir dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Lalu selelah apapun, secapek apapun, jangan pernah menggantung baju yang kita pakai ke kuburan ya, atau jangan pernah tertidur tanpa mandi dan keramas terlebih dahulu. Karena bisa saja selain rep-repan, kalian bakalan ketempelan, dan kalau yang nempelin itu jahat, bisa saja dia pun mengganggu anggota keluarga yang lain. Lalu yang keempat adalah menjaga kuburan sepanjang hari ya. Ada mitos tanah kuburan yang beredar bahwa setiap makam baru, terutama yang isinya mayat anak kecil, harus dijaga sepanjang malam. Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan ada seseorang yang mencuri potongan kain kafan. Apakah kalian percaya dengan statement seperti ini? Ya, kalau Kafuri percaya, karena memang ada beberapa orang yang melakukan praktek ya yang agak sedikit menyimpang dengan mengambil kain kafan anak kecil. Mereka sangat percaya bahwa kain kafan dari mayat anak kecil yang baru meninggal akan mendatangkan kekayaan. Nah, jadi memang tidak salah nih teman-teman kalau ada orang tua yang bersedia menunggu makam anaknya selama 40 hari 40 malam. Karena mereka tentunya tidak mau kain kafan si anak dipakai sebagai media pesugihan. Lalu yang kelima adalah ada tanaman di area makam untuk meringankan sisa kubur. Sebagian masyarakat percaya bahwa tanaman tertentu mampu meringankan sisa kubur. Hal ini masih menjadi mitos belaka karena tentu belum ada yang benar-benar membuktikan kebenarannya. Ya, apakah kalian percaya? Karena sebagian masyarakat ada beberapa yang meyakini kalau kuburannya ditanami pohon, maka si yang punya kubur itu akan merasa tenang, tentram, dan tidak kepanasan. Bahkan ada juga yang sengaja memasang tenda supaya nggak kena panas. Nah, menurut kalian apakah itu bermanfaat bagi mereka atau memang siksa kubur itu betul-betul tergantung terhadap dari amal-amalan seseorang? Lalu yang keenam adalah mitos melepas tali pocong. Pernahkah kalian mendengar mitos tanah kuburan soal melepaskan tali pocong? Banyak yang percaya jika tali pocong tidak dilepaskan, arwah mayat akan gentayangan dan mengganggu ketenangan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya melepaskan tali pocong sendiri memang sudah menjadi tahapan pemakaman yang sering dilakukan karena dianggap bagian dari syariat. Nah, ada beberapa peristiwa yang sebelumnya juga pernah Kafuri post ya di YouTube tentang video bapak-bapak yang mengaku didatangi oleh almarhum tetangganya dan minta dilepaskan tali pocongnya. Nah, ternyata setelah dilepaskan ya, setelah dibongkar, benar petugas makamnya lupa melepas tali pocong. Akhirnya setelah dilepaskan, didoakan kembali, beliau tidak pernah mengganggu ataupun mendatangi orang-orang di sekitarnya. Apakah menurut kalian ini hanya mitos belaka atau memang benar-benar terjadi? Nah, kalau punya pengalaman dengan tali pocong, kalian bisa share di kolom komentar. Lalu yang ketujuh adalah menunjuk kuburan. Mitos tanah kuburan selanjutnya adalah larangan untuk menunjuk makam siapapun, karena kuburan dianggap sakral dan harus dihormati. Jika terlanjur menunjuk kuburan, seseorang harus mengemut jarinya. Hal ini bertujuan agar tidak membusuk. Wah, ini lumayan serem ya.
Jadi kalau menurut Kafuri sih ini lebih ke tata krama, lebih ke sopan santun, di mana di dalam makam dan kuburan itu ada orang yang jasadnya memang berada di sana. Hendaknya di saat kita melewati kuburan kita permisi, Assalamualaikum, kalau kalian muslim mengucapkan doa-doa untuk ahli kubur, ya lalu memanjatkan doa di sana. Tetapi kalau memang tidak sengaja nih, biasanya Kafuri hanya bilang mohon maaf tadi saya menunjuk kuburannya lalu langsung berdoa gitu. Nah kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah pernah mendengar teman-teman yang punya pengalaman bahwa kalau nunjuk akhirnya beneran bakalan busuk jarinya kalau tidak diemut atau bagaimana ya? Nah mengenai masalah ini Kafuri belum memiliki pengalaman pribadi. Jadi kalau di antara kalian ada yang pernah mengalami atau teman kalian pernah mengalami hal tersebut, bisa share di kolom komentar. Oke teman-teman, itu tadi hal yang harus diwaspadai tentang tanah kuburan. Apakah kalian percaya ini mitos atau sekedar fakta ya, atau beneran fakta? Kalian bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari, tetapi ada baiknya kita sebagai manusia yang hidup saling menghormati dengan mereka yang memang sudah meninggal ya. Di kuburan tentunya kita harus menjaga tata krama, sopan santun, dan senantiasa mendoakan mereka yang ada di sana agar senantiasa tenang dan bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bicara tentang kuburan jadi agak serem, jadi anak-anak semuanya diem, nggak ada yang berkomentar. Tapi anak-anak di sini happy karena kita memang sedang syuting di Kedaton 8 Hotel yang sangat nyaman ya. Harganya juga banyak diskon, jadi kalian bisa cek langsung di websitenya. Untuk kamu semua yang susah tidur, sering mimpi buruk, ya insomnia atau sering gelisah dan marah, kalian juga bisa cek Instagram Boneka Afuri Harun account untuk membeli gelang selin. Kita masih ada cashback 10% ya seperti ini, supaya kalian tidurnya nggak insomnia dan nggak digangguin pocong kata Cika gitu. Oke, untuk boneka sendiri kalian bisa request di Boneka Afuri Harun ya, request yang edisi Natal atau mungkin yang ganteng seperti Toby, atau request look tab Thailand yang genit dan juga cerewet seperti Cika ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kalian bisa share di kolom komentar pengalaman apapun yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa mistis ataupun tanah kuburan ya. Kalau memang ada sesuatu yang menarik akan kita bahas di pertemuan YouTube kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Thanks for watching. See you on the next episode. Bye-bye.